Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Powernya mana ya? Ya, kalau baik-baik saja, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin berpesan nih pada kalian ya. Itu karena hari ini masa pandemi ya. Kita harus menjaga kesehatan kita dengan mengikuti anjuran pemerintah dengan menerapkan 4M. Bagi saya 4M Bu ya, Bapak Ibu atau anak-anak ya. Bagi saya 4M yaitu 1, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Baiklah, itu saja pesan Bapak. Kita mulai saja pelajaran, tapi sebelumnya kita berdoa dulu, semoga diberi kelancaran dan pemahaman yang baik dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak, ketua kelasnya, Bapak pilih Pak Fajar untuk berdoa, untuk memimpin doa ya. Ya, Pak. Silakan Pak Fajar. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, selesai. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini Bapak ingin memberikan pelajaran tentang tema 4, globalisasi. Subtema 3, yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Dan pembelajaran ke-1. Muatan pelajarannya yaitu bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Baik, kita lanjut saja ke pelajaran pertama yaitu Bapak, tapi sebelumnya ya, Bapak bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya 1, dengan menganalisis, siswa mampu menemukan kosakata tidak baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Nomor 2, dengan membaca siswa mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, dengan melihat gambar pembelajaran tentang kerjasama negara-negara ASEAN, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang keempat, setelah melihat gambar pembelajaran tentang sel surya, siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Yang kelima atau yang terakhir, melalui kegiatan diskusi terbimbing di WhatsApp Group, siswa mampu menyimpulkan manfaat sumber alternatif energi listrik tenaga surya dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajarannya anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Baiklah, Bapak lanjut pada pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia mengenai kata baku dan tidak baku. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan kata tidak baku, suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini Bapak perlihatkan contohnya nih. Nah, tolong perhatikan ya dan pahami perbedaan kata baku dengan kata tidak baku. Nah, ini ada tabel
kata baku dan kata tidak baku. Kata baku contohnya satu antena, kata tidak bakunya antene atau antene ya. Kemudian yang kedua antre kata bakunya, kata tidak bakunya antri. Ya. Kemudian yang ketiga apotek kata bakunya dan kata tidak bakunya apotik. Kata baku asas, kata tidak bakunya azas. Nah, anak-anak, bisakah menyebutkan kata-kata baku dan tidak baku yang lainnya? Silakan yang punya jawaban utarakan. Saya, Ada yang Pak. bisa menyebutkan kata-kata baku? Ya, silakan. Makan. Ya, itu kata tidak bakunya. Kata baku. Oh, contoh kata tidak baku. Ya, kata tidak bakunya apa? Makan, makan kata baku. Kalau tidak bakunya, ya, bentar, Pak. Yang lain bisa menjawab? Yang lain? Ada yang bisa? Baiklah, kalau itu ya, Bapak hanya memberikan pada kalian tugas ya, mencari kata baku dan tulis dalam bukumu ya, atau buku kalian, catat kata baku dan tidak baku, minimalnya 5 kata. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pelajaran yang kedua. Perhatikan anak-anak, ini peta apa ini? Ini peta apa? Peta Indonesia, Pak. Peta Indonesia. Dan beberapa negara sekitarnya. Asia Tenggara, Pak. Ya. Nah, ini peta negara-negara di Asia Tenggara. Ya, anak-anak, ini negara-negara di Asia Tenggara ini dalam peta ini ya tergabung sebagai negara-negara anggota ASEAN. Ya. Untuk sekarang ya anggota ASEAN sudah mencapai 11 negara. Coba anak-anak sebutkan ya. ASEAN itu apa, yang Pak? negara ASEAN itu ya ASEAN itu apa, Pak? ASEAN itu singkatan dari Asasi Nation of South East Asian Nation atau dalam bahasa Indonesianya adalah perkumpulan kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara. Ya, coba sebutkan anak-anak negara apa saja yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia, Pak. Indonesia, Malaysia, Pak. Hebat sekali Indonesia, ya. Malaysia, Brunei, Singapura. Singapura, Taiwan, Filipina. Ya. Hebat sekali murid Bapak ya. Udah banyak pengetahuannya tentang negara-negara ASEAN. Ya. Kemudian lihat gambar ke sampingnya nih. Ini adalah perjanjian kerjasama di bidang iptek. Ya. Itu terjadi di Filipina. Sama juga di bawahnya juga perjanjian di bidang iptek. Karena di sini Bapak akan membahas tentang ya, peranan Indonesia di ASEAN dalam bidang iptek. Ya. Bapak bacakan saja. Kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara yang berpengaruh, khususnya di wilayah regional Asia Tenggara. Indonesia adalah negara terbesar dan juga termasuk negara yang lebih dulu terbebas dari penjajah. Selain itu, pemimpin-pemimpin Indonesia juga merupakan pemimpin yang tangguh, berwawasan, cerdas, dan berani, sehingga dikenal di antara kepala-kepala negara sekitar. Oleh karena itu, maka Indonesia memiliki peranan yang cukup banyak, khususnya di lingkungan Asia Tenggara. Adapun beberapa peranan Indonesia, khususnya kerjasama dalam bidang iptek, yaitu 1. Mengadakan pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini ya sama dengan ilmu pengetahuan gitu. Ya,
ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan Olimpiade Matematika dan Sains. Ini juga ya kerjasama di bidang iptek, yaitu bentuknya teknologi dan ilmu pengetahuan ya. Kemudian serta membentuk jaringan universitas yang ada di negara. Yang keempat, penjualan barang hasil produksi seperti sepeda, mobil, komputer, HP, dan lain-lain. 5. Saling ekspor impor barang elektronik. Yang keenam, kerjasama pemanfaatan hutan. Yang ketujuh, pembangunan pabrik-pabrik di daerah atau wilayah Asia Tenggara. Maaf, ini tulisannya kepotong. Baik anak-anak, supaya tidak tegang, kita tepuk tangan dulu yuk. Yaitu tepuk ayam jago, ya tepuk ayam jago. Contoh Bapak beri contoh nih, ya krok krok krok. Misalnya ya tepuk ayam jago, krok krok krok. Bangun pagi, krok krok krok. Petok petok, krok krok krok. Kukuruyuk, gitu ya. Ayo kita bersama-sama. Iya Pak, siap. Tepuk Siap, ayam jago. Siap, Pak. Siap. Silakan kita Tepuk ayam jago. tepuk ayam jago. Krok krok krok. Bangun pagi. Bangun pagi. Krok krok krok. Petok petok. Petok petok. Kukuruyuk. Kuruyuk. Coba anak-anak, selain kerjasama Indonesia di bidang iptek dalam ASEAN, siapa yang tahu kerjasama apa aja Indonesia dalam lingkup ASEAN? Siapa yang tahu anak-anak? Saya Siapa yang tahu anak-anak? kerjasama di Ya, bidang silakan. ekonomi. Ya, bagus. Ya, contohnya yaitu perdagangan bebas atau disebutnya AFTA ya. Iya, Pak. Tuh. Apalagi? Siapa yang tahu? Baiklah, kalau itu ya, Bapak pengen ngasih tugas ya tentang kerjasama Indonesia lainnya dan catat di bukumu ya. Nah, cari di Google kerjasama Indonesia di bidang lainnya, kemudian catat di buku. Jangan lupa nanti share ke PA Group. Nah, Bapak tunggu jawaban kalian ya. Baiklah. Ya, Pak. Siap Pak. Oke, hebat-hebat ya murid Bapak, semangat. Semangat. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Oke, terima kasih. Semangat, Pak. Ya, Semangat, Pak. Semangat. ya. Kemudian selanjutnya, nah ini anak-anak ada gambar ini ya. Ada gambar apa ini? Yang pertama, yang gambar apa ini? Yo. Siapa yang tahu ini gambar apa? Gambar rumah, Pak. Panel surya, Pak. Energi matahari. Ya, bagus sekali anak-anak. Hebat. Kalau murid Bapak itu memang hebat. Ya. Ini rumah yang dialiri oleh panel surya yang memanfaatkan tenaga matahari ya. Kemudian tenaga matahari maksudnya ya masuk ke sel-sel surya. Nah, sel-sel surya ini ya mengubahnya menjadi energi listrik yang dimanfaatkan di rumah ya, itu energi alternatif namanya ya. Ini gambar energi alternatif pengganti energi utama ya. Karena mungkin lama-kelamaan listrik akan habis, maka pemerintah akan mencanangkan misalnya mencari energi alternatif seperti yang paling banyak digunakan energi alternatif ini adalah sel surya ya, yang banyakkan dipakai pada daerah-daerah pelosok ya, seperti misalnya di daerah Indramayu, ada di daerah Cikawung atau Cikamurang, di situ ada desa transmigrasi yang penduduknya mayoritas menggunakan tenaga surya untuk penerangan, untuk energi listriknya. Kemudian lanjut, nah ini anak-anak, ini adalah gambar-gambar energi alternatif. Nah, coba gambar pertama, gambar apa ini? Anak-anak sebutkan.
Kincir angin, Guru. Kincir angin, Oh, Pak. Kincir angin. angin. Kincir angin, Pak. Kincir angin, Pak. Nah, Kincir angin. Iya, Pak. ya, kincir angin ini ya digunakan ya untuk memutar generator melalui angin. Ya, generator ini kemudian diubah menjadi energi listrik, maksudnya menghasilkan energi listrik. Kemudian yang kedua ini gambar sel surya yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Nah, yang ketiga sekarang ini gambar apa anak-anak? Nah, ini ya, siapa yang tahu anak-anak gambar apa? Itu apa ya, Pak? Gas Belum tahu, alam Pak bukan, Guru. Pak. Ini kalau nggak salah itu Gambar gunung. PLTA ya. Tenaga uap apa ya, Pak? PLTA itu pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan ya aliran air yang sangat deras untuk memutar turbin dan generator yang bisa menghasilkan listrik. Nah, yang keempat ini adalah energi alternatif yang memanfaatkan gelombang laut. Ya, itu. Baik, lanjut. Bapak jelaskan manfaat energi alternatif. Itu energi alternatif dapat menjadi pengganti energi fosil. Energi fosil ini artinya energi utama yang mungkin saja bisa habis. Ya, seperti fosil dinosaurus itu sekarang sudah habis ya. Nah, energi utama juga bisa habis nantinya. Yang saat ini menjadi sumber energi utama di bumi. Energi alternatif memiliki manfaat untuk lingkungan karena dinilai lebih ramah terhadap lingkungan dan mampu mencegah kerusakan lingkungan. Oke, di sini Bapak akan jelaskan cara kerja sel surya. Panel surya terdiri dari sel-sel surya yang disusun seri dan paralel. Cara kerja sel surya adalah dengan mengubah energi matahari menjadi listrik. Sel surya ini terbuat dari bahan khusus semikonduktor yang disebut dengan silik. Ya, baiklah anak-anak, Bapak pengen bertanya nih. Ya, manfaat energi alternatif apa saja? Coba anak-anak siapa yang bisa? Tolong sebutkan. Mengganti energi fosil, Pak. Ya, salah satunya itu. Yang selanjutnya. Siapa yang bisa Mencegah lagi? kerusakan lingkungan, Pak. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang bisa? Pengganti energi utama. Iya, bagus. Ada lagi? Sudah, Pak. Oke, Ramah lingkungan ya, Pak. ya, karena energi alternatif ini manfaatnya salah satu pengganti energi utama atau energi fosil ya. Yang kedua, energi alternatif itu bermanfaat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Kemudian energi alternatif itu bermanfaat untuk menjaga lingkungan. Kemudian energi alternatif bisa dijadikan alternatif ketika kita terjadi pemadaman listrik gitu ya. Nah, itu ya manfaat energi alternatif. Baiklah anak-anak ya. Ada Bapak udah dibagikan ya link soal ya, di Google Form melalui WA. Tolong kamu kerjakan tugas link dari WA-nya. Ya. Kemudian jangan lupa tugas-tugas yang tadi Bapak berikan juga dikerjakan juga selain di link WA. Ya. Kemudian tugas tersebut jangan lupa ya di share via WhatsApp. Ya. Baiklah, untuk kesimpulannya yaitu Bapak simpulkan saja secara lisan ya. Bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku yaitu kata yang tidak sesuai dengan bahasa Indo. Kemudian IPS. IPS itu kerjasama
Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Salah satunya yaitu mengadakan lomba sains dan matematika ya untuk mengukur kemampuan siswa-siswinya dari negara-negara ASEAN dalam bidang iptek. Yang ketiga, IPA. Kesimpulannya, cara kerja sel surya yaitu mengubah sel surya menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai alternatif jika nanti energi utama sudah habis atau terjadi pemadaman lampu utama. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini saja pembelajaran dari saya. Ada yang bertanya? Anak-anak, ada yang bertanya? Oke ya, kalau nggak ada yang bertanya, Bapak akhiri saja pembelajaran hari ini. Ya, silakan Ketua Kelas Pak Fajar untuk memimpin doa. Ya. Pembelajaran kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah ya, untuk refleksinya tetap kita bersyukur apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita punya tetap kita syukuri. Pelajaran hari ini yang kita punya, yang kita dapat patut kita syukuri karena ini menambah ilmu pengetahuan. Nah, ya udah gitu saja anak-anak. Terima kasih atas waktunya dalam menerima pelajaran ini. Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.